Selamat datang pada video kedua. Kali ini kita akan coba sharing terkait input sistem informasi rencana pemenuhan bahan baku industri atau sekarang namanya adalah sistem informasi rencana pemenuhan bahan baku pengolahan hasil hutan. Kali ini kita akan coba ambil case yang simpel. Terima kasih bagi yang telah subscribe. Selamat menyaksikan. Yang akan kita bahas kali ini adalah proses pelaporan bahan baku menjadi kayu bulat. Itu adalah simple case yang paling banyak dipergunakan dari PBPH sesuai perizinannya. Mari kita mulai dari cara mengakses sistem informasi RPBBI ini. Untuk dapat masuk atau mengakses aplikasi SI-RPBBI atau SI-RPBBPHH, Anda dapat melakukan akses dengan alamat rpbbi.menlhk.go.id, lalu tekan enter. Akan tampil halaman utama dari sistem ini. Untuk melakukan pelaporan, Anda dapat didahului dengan melakukan login terlebih dahulu. Klik atau tekan tombol login, lalu masukkan user ID dan password. Selanjutnya tekan tombol login. Setelah menekan tombol login, maka akan tampil jendela seperti ini. Ada jendela yang berisi tentang informasi data-data terakhir dari laporan user yang aktif. Pertama diinformasikan tentang tahun aktif. Yang kedua adalah rencana terakhir yang telah disampaikan. Berikutnya juga diinformasikan tentang realisasi bulanan terakhir yang telah disampaikan. Untuk percobaan kali ini kita datanya masih kosong karena usernya belum dipergunakan. Setelah menutup tampilan informasi tadi, kita akan diarahkan kepada halaman utama untuk penginputan. Di sini terdapat informasi-informasi tentang apa saja yang telah diinputkan ke dalam sistem. Di sebelah kiri juga diinformasikan tentang sertifikat LVLK dari industri atau unit manajemen masing-masing, berlaku sampai dengan dan tahun pelaksanaan RPBI yang sedang dikerjakan. Setelah kita tahu bagaimana cara mengakses sistem ini, kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu menginput data pokok. Data pokok bagian data umum terlebih dahulu kita lengkapi. Mari kita masuk ke menu data pokok. Menu ini dipergunakan jika dibutuhkan perubahan tentang informasi terkait perizinan dari PBPHH. Di dalam menu ini terdapat submenu, diantaranya adalah submenu data umum, submenu izin usaha industri, submenu tahun pelaksanaan RPBI, dan submenu sertifikasi dan jenis kapasitas izin produksi. Jenis kapasitas izin produksi ada yang primer dan sekunder. Kita mulai dari menu data umum. Kita klik submenu data umum. Di dalam submenu ini terdapat form yang harus kita input. Di antaranya adalah kita harus mencatatkan alamat dari perusahaannya. Apakah dia memiliki kantor pusat atau kantor cabang. Kita masukkan alamatnya. Untuk berikutnya adalah kita juga menginput tentang nomor telepon, alamat email, lokasi dari pabriknya. Kita hanya dapat menginput kecamatan dan desa karena provinsi dan kabupaten telah didaftarkan oleh admin. Ketika diperlukan perubahan atau data yang muncul ternyata tidak sesuai dengan izin, segera melapor kepada administrator pusat. Lalu kita juga diminta untuk menyebutkan longitude dan latitude. Ini adalah informasi tentang koordinat lokasi dari pabriknya. Selanjutnya kita akan juga melakukan
penginputan terhadap penanggung jawab, baik direktur utama, komisaris utama, pemegang saham, itu disesuaikan dengan izin usahanya. Lalu kita juga diminta untuk menginput jumlah tenaga kerja, baik asing maupun lokal. Untuk yang tenaga kerja Indonesia dikelompokkan berdasarkan pendidikannya. Lalu kita juga mencatatkan tentang tenaga teknis pengujian hasil hutan, PKB, pengujian kayu bulat rimba Indonesia, PKLI, penguji kayu lapis Indonesia, PKGRI, penguji kayu gergajian dan rimba Indonesia, lalu juga penguji serpih kayu. Berikutnya kita juga mencatatkan nama operator RPBI dan nomor teleponnya. Berikut juga jumlah operator yang telah tersertifikasi atau yang telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait sistem ini. Ketika kita sudah menginputkan semuanya, kita dapat melakukan penyimpanan dengan menekan tombol simpan. Sistem akan melakukan penyimpanan data-data yang telah kita input. Di dalam menu data pokok juga terdapat menu izin usaha industri yang harus kita lengkapi. Setelah submenu data umum, mari kita masuk ke submenu berikutnya, yaitu submenu izin usaha industri. Cara inputnya adalah dengan kita klik tombol tambah data, lalu pilih jenis izinnya. Ini jenis izin adalah jenis lembaga yang mengeluarkan izinnya. Kita sesuaikan dengan izin yang dipegang. Lalu kita juga pilih instansi yang memberikan izin. Lalu kita masukkan juga nomor SK. Kita pilih tanggal SK-nya. Lalu kita inputkan juga perihalnya. Lalu untuk menyimpannya kita tekan tombol simpan. Setelah melengkapi menu izin usaha industri, kita juga akan menginput menu tahun pelaksanaan RPBBI. Tahun ini adalah tahun yang akan disampaikan laporannya. Untuk selanjutnya, mari kita masuk ke menu data pokok tahun pelaksanaan RPBBI. Ini adalah tahun yang akan disampaikan laporannya atau yang akan disusun laporannya. Cara menambahkannya adalah dengan klik tombol aktifkan tahun, lalu inputkan tahunnya yang akan dilaporkan, dan tekan tombol simpan. Kita lanjutkan ke menu sertifikasi industri. Selanjutnya, kita juga akan melakukan input menu sertifikasi industri. Kita klik menunya, lalu akan tampil seperti ini. Untuk menambahkan datanya, kita klik tombol tambah atau plus. Kita inputkan formnya, mulai dari jenisnya. Sertifikasi yang terdaftar di sistem ini hanya untuk mendata sertifikat VLK. Jadi kita pilih jenis sertifikasinya, nomor sertifikatnya, lalu masa berlakunya. Dan lembaga penerbitnya.
Dan untuk menyimpannya kita klik tombol update. Nah, ini adalah hasilnya yang tersimpan. Lalu kita juga akan memeriksa menu kapasitas izin produksinya. Dan menu berikutnya dari data pokok adalah jenis dan kapasitas izin produksi. Jenis dan kapasitas izin produksi ini terdapat dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Untuk jenis kapasitas izin primer, kita coba klik. Di sini adalah kapasitas yang telah didaftarkan oleh administrator sesuai dengan SK dari PBPHH-nya. Jadi ketika terdapat perbedaan antara SK izin dengan data yang ada di sini, maka segera laporkan kepada administrator. Jenis dan kapasitasnya pastikan sesuai dengan izin yang dipegang oleh masing-masing. Selanjutnya ada juga jenis dan kapasitas izin sekunder. Jenis dan kapasitas izin sekunder ini dapat dilakukan input masing-masing operator dari PBPHH disesuaikan dengan izin-izin yang dimiliki selain dari izin primernya. Cara menambahkannya adalah kita langsung inputkan angkanya sesuaikan dengan izinnya, lalu kita bisa melakukan penyimpanan dengan klik tombol selesai. Informasinya kapasitas yang baru telah ditambah atau diubah. Setelah melengkapi menu data pokok, kita akan beralih ke menu inputan, yaitu input rencana kegiatan operasional pengolahan hasil hutan atau RKO PHH. Untuk video kali ini kita akan mencoba angka-angka sebagai berikut. Jadi kita akan merencanakan stok kayu gergajian yang stok awalnya 0 meter kubik. Lalu juga kita akan merencanakan produksi kayu gergajian sebanyak 5.500 meter kubik. Dari 5.500 meter kubik itu kita membutuhkan bahan baku 8.461,54 meter kubik dengan asumsi rendemen 65% untuk menghasilkan 5.500. Kemudian kita juga akan merencanakan pemenuhan sebanyak 2.700 meter kubik, di mana untuk dari hutan alam sebanyak 2.500 meter kubik, dan dari PBPHH lain atau industri lain sebanyak 200 meter kubik. Lalu bahan baku yang direncanakan dipenuhi tersebut akan kita gunakan semuanya untuk membuat kayu gergajian. Dari hasilnya, dari rencana target itu, kita akan merencanakan pemanfaatan hasil hutan kayu olahan untuk penjualan lokal. Itu adalah case yang akan kita coba inputkan. Kita awali dengan melakukan input stok kayu olahan dan rencana produksi. Kita coba inputkan 0 meter kubik untuk stok kayu olahan dan rencana produksinya sebesar 5.500 meter kubik. Setelah melakukan penginputan data pokok, sekarang kita masuk ke menu RKO PHH, yaitu penyampaian laporan perencanaan tahunannya. Menunya ada di RKO PHH. Kita klik menunya. Setelah kita klik menu RKO PHH, maka akan tampil, setelah diklik maka akan tampil menu-menu seperti ini. Sebelum melakukan penginputan, kita wajib untuk membaca petunjuk pengisian data yang ada di bagian bawah. Kita ikutin petunjuknya. Untuk yang pertama adalah kita memperbaharui data pokok. Pastikan data pokok yang bagian data umum, sertifikat, dan lain-lain itu sesuai dengan izin yang terakhir. Untuk kemudian kita akan melakukan pemeriksaan terhadap persediaan produk kayu olahan di awal tahun. Jadi kita cek dulu stoknya, baru kita melakukan input di menu selanjutnya.
Oke, kita masuk ke menu persediaan awal kayu olahan. Pastikan di menu ini terdapat atau datanya sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaan. Jadi, ketika di perusahaan itu terdapat stok, maka kita dapat menambahkan di sini. Caranya klik tambah, pilih jenis produknya, baru inputkan kubikasinya sesuai dengan LM HHOK Desember tahun sebelumnya. Sesuaikan dengan LM HHOK laporan mutasi hasil hutan olahan kayu LM HHOK. Pastikan saldo akhir di tahun sebelumnya sesuai dengan yang diinputkan di sini. Jika perusahaan baru dapat menginputkan dengan angka 0 karena belum memiliki stok awal dan diberi keterangan nihil. Lalu klik simpan. Kita juga menambahkan untuk jenis-jenis produk lainnya. Oke. Setelah melakukan penginputan terhadap stok produk kayu olahan, kita klik tombol kembali untuk masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu data rencana produksi. Setelah melakukan penginputan pada menu persediaan awal produk kayu olahan, kita akan melakukan penginputan di menu selanjutnya, yaitu menu rencana produksi yang ada di poin 1. Kita klik menunya, lalu kita akan melihat atau sistem akan menampilkan tampilan seperti ini. Di bawah terdapat keterangan tentang apa isi dari tabel-tabel tersebut. Nah, cara untuk melakukan penginputan, kita klik icon dari kertas ini, kita klik, lalu kita pilih jenis produksinya. Jenis produksi ini akan menyesuaikan dari kapasitasnya. Lalu kita masukkan rencana produksi kita. Sebagai catatan, menu rencana produksi kayu olahan ini sudah tidak terikat lagi dengan menu rencana pemenuhan bahan baku. Jadi, di awal tahun kita dapat merencanakan sesuai dengan target dari masing-masing unit manajemen atau dari masing-masing PBPHH-nya. Jadi, walaupun kita belum memiliki perencanaan untuk pemenuhan bahan baku, tapi kita dapat merencanakan angka untuk produksinya, target produksinya. Kita tahun ini akan memproduksi maksimal dari kapasitas. Kita masukkan semua. Untuk penyimpan dapat klik tombol simpan. Untuk yang di bawah ini, toleransi produksi, ini akan terisi ketika PBPHH telah mendapatkan persetujuan untuk penggunaan angka toleransi sampai dengan 30% dari kapasitas izinnya. Oke, kita lakukan penyimpanan, klik tombol simpannya. Hasilnya akan muncul di sini. Rencana produksi tahun ini untuk jenis kayu gergajian. Nah, kita merencanakan memproduksi maksimal kapasitas. Jadi kita tidak dapat melakukan perencanaan di awal tahun menggunakan 130% dari kapasitas izin. Karena toleransi 30% itu hanya akan diberikan ketika realisasi produksi sudah mendekati angka maksimal dari kapasitas izinnya. Selanjutnya kita input rencana kebutuhan bahan baku. Kita akan melakukan input kebutuhan bahan baku sebesar 8.461,54 meter kubik.
Selanjutnya kita akan melakukan langkah berikutnya, yaitu menginput data rencana kebutuhan bahan baku yang ada di menu nomor 2. Kita klik menu rencana kebutuhan bahan baku, akan tampil seperti ini. Untuk sistem yang sebelumnya, kita tidak pernah mencatatkan angka kebutuhan bahan baku. Yang kita catatkan adalah angka pemenuhan bahan bakunya. Tapi untuk mulai tahun 2022, kita akan mencatatkan angka-angka kebutuhan bahan baku berdasarkan rencana produksinya atau target produksinya. Cara inputnya adalah seperti ini. Kita klik icon kertasnya, pilih jenis produknya, lalu kita akan inputkan target produksi per jenis bahan baku. Jadi angka yang diinput di sini adalah angka target produksi, bukan angka bahan bakunya. Jadi kita punya total merencanakan produksi 5.500 meter kubik. Itu kita bisa bagi sesuai dengan kondisi dari pabriknya. Jika pabriknya atau PBPHH-nya hanya mengolah kayu alam, berarti kita akan cantumkan di sini. 5.500-nya berasal dari kayu bulat besar atau sedang jenis meranti rimba campur kayu indah dari kelompok jenis kayu hutan alam. Lalu kita juga harus menyesuaikan angka rendemen, disesuaikan dengan capaian dari unit manajemen masing-masing. Maksimal mengikuti dari SK 60. Yang muncul di sini adalah nilai angka rendemen tengah dari peraturan tersebut. Jadi ketika kita hanya mencapai 65%, kita inputkan saja 65. Nah, dari kita menginputkan target produksi dan rendemen, kita akan tahu berapa bahan baku yang dibutuhkan. Dari kita akan merencanakan targetnya memproduksi kayu gergajian 5.500 dengan rendemen 65%, maka kita butuh bahan baku sebanyak 8.161,54 meter kubik kayu bulat. Jika terdapat jenis yang lainnya, mengolah kayu alam dan kayu tanaman, berarti kita bisa membaginya. 3.500 kayu alam dan kayu budidayanya bisa 2.000. Totalnya harus sesuai dengan target produksinya. Ininya juga kita bisa sesuaikan rendemennya, lalu baru kita simpan. Ini ada jumlah produksi per jenis bahan baku 5.500, target produksi yang diisikan 5.500, jadi sudah sesuai antara target dengan kebutuhan bahan bakunya. Maka kita simpan. Nah, seperti ini tampilannya. Kita bacanya adalah untuk jenis kayu gergajian, kita memiliki target produksi sebesar 5.500 dan kita membutuhkan kayu bulat atau bahan baku kayu bulat besar dan atau kayu bulat kecil sebanyak 5.384 meter kubik, 62 meter kubik, dan kebutuhan bahan baku kayu dari tanaman sebanyak 3.333,333. Ini perhitungan otomatis dari sistem, jadi kita ikuti saja. Ini jika kita mencantumkan kayu perkebunan setengah jadi atau kita juga menggunakan limbah, bisa diikuti per jenis produknya. Oke, kita kembali ke menu atasnya. Selanjutnya kita akan masuk ke menu input rencana pemenuhan bahan baku. Maka selanjutnya adalah kita akan melakukan penginputan dari data rencana pemenuhan bahan baku. Jadi untuk kebutuhan bahan baku adalah kita menjabarkan rencana produksi atau target produksi itu berasal dari jenis apa, kayu alam kah, kayu tanaman kah,
atau disupport dengan barang-barang setengah jadi, bahkan jika menggunakan limbah juga dicatat di kebutuhan bahan bakunya. Sedangkan untuk di pemenuhan bahan baku adalah kita akan mencari asal-usulnya. Jadi ketika di kebutuhan bahan baku kita bilang butuh jenis kayu alam, maka kita di pemenuhan bahan baku kita cari asal-usulnya, kayu alam yang berasal dari provinsi mana, suppliernya siapa, kontraknya berapa, dari kebutuhan itu dipenuhinya berapa persen, atau dipenuhinya dari mana. Oke, kita masuk ke rencana pemenuhan bahan baku. Di sini akan ada nilai awal setiap tahunnya, yaitu nilai sisa bahan baku akhir tahun sebelumnya. Jadi walaupun industri baru, di sini akan ada nilainya 0. Satu baris sisa bahan baku yang bernilai 0. Tapi untuk tahun-tahun berikutnya, ini adalah hasil akumulasi dari transaksi tahun sebelumnya. Jadi saldo Desember akan dijadikan saldo awal di awal tahun berikutnya. Cara menambahkannya adalah klik tombol tambah, kita pilih sumber bahan bakunya. Alternatif sumber bahan baku dicantumkan dalam sistem ini, sedangkan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing PBPHH-nya. Kita tidak perlu mencantumkan semuanya, tapi kita pakai yang kita butuhkan saja. Jadi ketika kita hanya butuh dari hutan alam, kita cantumkan hutan alamnya. Kita pilih provinsinya, lalu kita cari nama suppliernya. Seperti ini. Kita juga diwajibkan memiliki kontrak supply terhadap kepastian bahan bakunya. Jadi ketika kita mau terima dari salah satu sumber, kita harus berkontrak supply dengan suppliernya. Kita masukkan nomor kontraknya, lalu ketika supplier memiliki sertifikat VLK, kita inputkan juga di sini sertifikat VLK-nya. Lalu kita, jika dibutuhkan keterangan lain, silahkan diinput, jika tidak, di strip saja. Jadi, untuk asal bahan baku ini, supplier ini, jika tidak terdaftar namanya, maka silahkan informasikan ke administrator atau ke helpdesk dari sistem ini untuk kemudian dapat didaftarkan sebagai supplier. Lalu pastikan kita memilih atau menyesuaikan kelompok jenisnya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan dari produksi. Apakah kita butuh meranti semua atau ada sebagian limbah campuran, disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Jadi kebutuhan kita tadi untuk memproduksi 5.500 kayu olahan gergajian, kita butuh sekitar 11.000. Dari 11.000 itu kita merencanakan dipenuhi separuh. Nah, kita ternyata hanya punya kontrak 20 atau kita hanya punya kontrak 2.500 dari Balikpapan Wana Lestari. Di sini juga kita diwajibkan untuk memiliki kopi dokumen dari target si suppliernya. Ketika kita memilih sumber dari PHK hutan alam, tanaman, kita diwajibkan memiliki kopi SKRKT-nya, karena di kopi SKRKT itu kan ada kuota target dari si supplier. Target tebangannya berapa kubik. Kita harus input sini karena ini adalah kuota yang dapat disuplai maksimal dari si suppliernya. Lalu kita juga inputkan nomor RKT-nya sesuaikan dengan dokumennya. Jadi kita berkontrak supply harus meminta lampiran terkait izin-izinnya. Jadi
Ya, kita mintakan juga sertifikat VK-nya, kita mintakan SPNKT-nya, kita mintakan juga kalau perlu ketika kita terima dari IPK, kita mintakan SPIPK-nya. IPK dapat berjalan 1 tahun, hanya aktif 1 tahun. Tahun berikutnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Pastikan bahan bakunya masih dari sumber yang legal. Jadi kita dapat kepastian, kita berkontrak supply. Kontrak supply-nya itu kita harus kejar bahwa dasar dari kontrak supply-nya apa. Apakah itu target tebangan tahun ini atau sisa-sisa tebangan tahun sebelumnya. Itu. Jadi harapannya di kontrak supply itu dapat dilampiri dengan dokumen-dokumen terkait bahan baku yang akan dikontrakkan. Lalu klik simpan. Nah, akan tampil dan masuk ke sini. Di sini ada menu juga untuk menampilkan detail bahan baku per jenis kayunya. Kita coba lihat, tampilkan. Di sini ada nama supplier, provinsi, lalu kubikasi berdasarkan jenis-jenisnya. Sesuai dengan sistem pilah-pilah. Jadi ketika kita ragu-ragu kuota meranti berapa, kita bisa lihat di detail ini. Kita punya kuota 2.500 kontrak supply-nya dari supplier Balikpapan Wanalestari, seperti itu contohnya. Lalu kita bisa juga tambahkan lebih dari satu. Ini dikelompokkan berdasarkan nama suppliernya. Jadi kita berkontrak lebih dari satu bisa digabung atau bisa di-input berulang di perencanaan. Sistem masih bisa membaca untuk sampai dengan 5 kontrak atau terakhir kemarin diupdate sampai ke 10 kontrak. Kalau mau dipisahkan berdasarkan kontraknya silakan. Tapi sistem membacanya maksimal untuk asal yang sama sampai dengan 10 kontrak supply. Lebih dari itu digabungkan. Lalu catatan di sini adalah ketika kita memilih hutan rakyat, kita akan diberikan pilihan nama kabupatennya. Atau kita juga bisa meminta kepada helpdesk untuk dapat mencantumkan nama kelompok tani atau nama koperasi yang ternyata suppliernya punya badan hukum. Silahkan bisa menginformasikan bagian helpdesk untuk dapat mencantumkannya. Ini kan nama-nama kelompok taninya. Kalau kita secara default sistem akan menampilkan untuk nama kabupatennya. Ketika untuk kayu rakyat, kayu budidaya, kita boleh mencantumkan seperti ini, tidak dipersyaratkan kontrak supply. Makanya jika kelompok taninya punya sertifikat VLK bisa dicantumkan, jika tidak, berikan saja kasih strip, keterangan lain juga sama. Nah, ketika kita memilih antara alam atau kayu rakyat, ini pilihan jenisnya akan berubah mengikuti dari sumbernya. Ketika sumbernya dipilih kayu alam, akan muncul ranti, rimba campur, kayu indah, kayu bulat kecil. Itu. Tapi ketika kita memilih kayu rakyat, maka akan seperti ini. Basia, akasia, gabaldina, eukaliptus, kelompok kebun, kayu kelapa, kelapa sawit, dan karet. Akan berubah juga ketika kita memilih supplier yang bentuknya adalah industri lain. Karena industri lain ini akan menyesuaikan dari bahan baku yang dapat disuplai dari si industri tersebut. Kalau seperti ini kita pilih namanya, nama suppliernya akan masuk nama-nama dari industrinya.
Nah, untuk industri, sama industri kita tetap mewajibkan kontrak supply. Lalu di sini pilihannya akan berubah juga. Meranti, rimba campur, kayu indah, komoditi lain. Jenis tanaman juga bisa disuplai dari industri. Jenis perkebunan juga bisa, dan produk setengah jadi. Industri dapat menyuplai ke industri lainnya produk setengah jadi. Bahkan dapat juga menyuplai dalam bentuk limbah. Seperti itu. Jadi pilihan-pilihan jenis ini akan bergantung kepada pilihan dari sumber bahan bakunya. Oke, seperti itu. Kita butuh masuk ke dari industri lain, jenisnya meranti juga. Kita butuh masuk ke 200 kubik. Kita simpan. Jadi kita punya bahan baku sebanyak 2.700 meter kubik untuk jenis meranti. Itu pencatatannya. Setelah kita selesai mencatatkan pemenuhan bahan bakunya, kita akan kembali ke menu sebelumnya. Lalu kita akan lanjutkan dengan menu berikutnya, yaitu menu input rencana pemanfaatan bahan baku. Di situ kita akan coba input pemanfaatan bahan baku sebesar 2.700 meter kubik untuk dibuat menjadi produk kayu gergajian. Di situ kita akan coba input pemanfaatan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke menu rencana penggunaan bahan baku. Kita klik menunya di poin 4. Akan tampil seperti ini. Jadi, tampil tabel yang di atas ini adalah tabel rencana penggunaan bahan bakunya. Sedangkan tabel di bawah adalah tabel sisa bahan baku yang direncanakan penggunaannya. Jadi karena kita belum menginput rencana penggunaannya, semua bahan baku yang ada di pemenuhan bahan baku semuanya muncul di sini. Masih ada bahan baku sebesar 2.700 meter kubik dengan jenis kayu alam yang belum direncanakan pemanfaatannya. Untuk cara melakukan atau menginput pemanfaatannya adalah dengan tekan tombol tambah. Kita pilih jenis produksinya. Jenis produksi ini terkait dengan data pokok jenis kapasitas izin. Jadi ketika ada jenis produksi yang tidak tercantum, pastikan kita mengecek di kapasitas izinnya. Sesuaikan dengan izin dari PBPHH terakhirnya. Jika terdapat yang belum tercantum di sistem, maka segera laporkan kepada helpdesk atau administratornya. Oke, kita lanjut lagi. Kita inputkan bahan baku yang tadi kita rencanakan pemenuhannya. Kita rencanakan pemenuhan sebesar 2.700 dengan jenis meranti. Lalu kita juga inputkan untuk rendemen yang kita miliki. Masing-masing unit manajemen mungkin berbeda rendemennya. Pastikan jenis dari yang diterima sama dengan jenis yang akan dilakukan penggunaannya. Oke, satu lagi di sini juga kita ketika menginputkan angka di sini, kita menggunakan desimal pakai koma, bukan pakai titik. Untuk kayu bulat kita pakai 2 digit di belakang koma, sedangkan untuk kayu olahan kita menggunakan 4 digit desimal di belakang koma. Lalu setelah mengetik ini, kita pastikan klik di luar area form supaya angkanya terkunci oleh sistem. Kenapa? Karena kalau kita tidak kunci, kita tidak klik di luar area, angka kita akan berubah ketika kita menggerakkan scroll dari mouse. Imbasnya adalah angkanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi pastikan kita input seperti ini, desimalnya masukkan, lalu klik di luar area. Angkanya setelah berubah, baru kita tarik ke bawah scroll.
Untuk menyimpannya, kita tekan tombol simpan. Sebelum melakukan penyampaian RKOPHH, kita ada satu menu lagi yang harus di-input, yaitu menu rencana pemanfaatan produk kayu olahan yang ada di item nomor 5. Kita klik menunya. Di sini ada tabel produk dan tujuan pemanfaatannya. Tujuan pemanfaatan produk pilihannya adalah ekspor dalam negeri atau diolah lebih lanjut atau untuk penggunaan lainnya. Cara menginputnya adalah dengan klik tombol tambah atau edit, pilih jenis produknya, lalu kita isikan kubikasinya. Angka kubikasinya di sini adalah angka yang masuk di sini adalah angka sesuai dengan perencanaan yang di menu rencana produksi atau target produksi. Jadi di awal kita telah mencantumkan rencana produksi sebesar 5.500. 5.500 itu kita bisa dipecah atau kita ikutin kondisi dari masing-masing PBPHH. Jika ternyata industrinya adalah industri sekunder, berarti 5.500-nya itu akan diolah lebih lanjut untuk menjadi produk lanjutannya. Bisa seperti ini, atau bisa juga komposisinya adalah dibagi. 3.000-nya kita pakai untuk jual lokal, yang 2.500-nya untuk diolah menjadi molding. Jadi sekarang kita hanya menyantumkan volumenya saja. Volume ekspor berapa, volume dalam negeri berapa, dan volume yang akan dilakukan pengolahan lebih lanjut. Seperti itu. Kalau kita untuk menyimpannya, kita klik tombol simpan. Maka hasilnya seperti ini. Kayu gergajian akan dijual dalam negeri sebesar 3.000 dan akan diolah lebih lanjut menjadi produk molding sebesar 2.500. Langkah terakhir adalah langkah untuk penyampaian dari perencanaan yang telah kita susun dan kita input. Caranya adalah kita klik menu nomor 6, penyampaian RKOPHH atau perubahan. Lalu kita masukkan nama pengirimnya. Nama pengirim ini bisa nama orangnya, operatornya, atau bisa juga dengan nama perusahaannya. Lalu kita juga cantumkan nomor surat pengantarnya. Untuk menyampaikan, kita klik tombol simpan. Hasil dari pelaporan itu kita dapat lihat di menu lihat laporan sudah terkirim. Untuk yang laporan APBI itu adalah daftar laporan yang disampaikan atau daftar laporan untuk pelaporan tahun sampai dengan 2021. Untuk 2022 sampai dengan saat ini penyampaiannya ada di menu bukti penyampaian RKOPHH atau realisasi kinerjanya. Ini adalah laporan yang sudah kita sampaikan. Tanggal pengiriman, laporan tahun 2023 yang telah kita sampaikan,